Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk. Kami bersyukur sepanjang 6 hari Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara kami. Dan pada hari yang ke-7 ini Tuhan memberikan kami istirahat semata-mata karena supaya kami boleh berhadapan dengan Tuhan. Maka dari itu kiranya Tuhan urapi kami semuanya, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan baik lewat pujian, penyembahan, baik saat firman Tuhan disampaikan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan ruangan ini dengan segala sarana ibadahnya. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga semuanya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, Tuhan urapi mereka semuanya, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang memberkati kami semuanya. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan yang ada di ruangan ini, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami beri keleluasaan Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, sehingga mereka tidak kehilangan sebagian berkat dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Puji Tuhan, senang sekali melihat jemaat Tuhan dalam keadaan sehat pagi hari ini. Dan kita mulai memuji Tuhan, kita menaikkan pujian syukur kita bawa seluruh ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita menaikkan satu pujian. Kita ambil waktu teduh saat pagi hari ini. Amin, Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap waktu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya kita memerlukan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita memerlukan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bimbang. Tanpa Tuhan, kita akan takut menghadapi banyak hal dalam hidup kita.
damai sejahtera. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa tenang. Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Sebab Engkau yang memberi, Kaulah yang memberi. Sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Kau sudah buktikan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Di atas kayu salib itu Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau buktikan cinta-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika Kau bangkit dari maut, kami tahu bahwa pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kami percaya ada hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami punya masa depan. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami beroleh kemenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Because He lives, I can face tomorrow. Yes, because He lives. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone.
Yesus. Amin. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Kita boleh bersuka cita karena Dia sudah hidup dan kita menjadi umat-umat pemenang. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Lebih keras lagi haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari berikan yang terbaik dengan sukacita dan ucapan syukur. Mujizat yang Tuhan nyatakan di kayu salib tidak berhenti sampai di sana. Mujizatnya masih berlaku untuk saudara dan saya. Tetaplah punya iman yang teguh sampai akhir. Sebab kita hidup hanya karena iman percaya kita kepada Tuhan. Dia yang sudah berjanji setia. Percayalah, Dia Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, Dia tidak dapat mengingkarinya. Ketika dalam pergumulan, dalam masalah, ingatlah bahwa kita punya Allah yang besar, yang telah berjanji dan Dia sanggup menepati janjinya. Amin. Hidup karena percaya Kau yang berjanji
setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Itulah iman. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Saya udah Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kemenangan sudah Dia nyatakan di atas kayu salib, dan Dia sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Yakinlah bahwa kita lebih dari pemenang dalam setiap pergumulan. Kita jadi pemenang sebab Allah ada bersama kita. Sebab kuasa-Nya yang besar itu tetap berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Dan kematian-Mu memberikan kami kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu kami tidak mau kemenangan ini dirampas oleh siapapun juga. Biarlah kuasa-Mu boleh melekat dalam hidup kami, sehingga kemenangan ini tetap kami raih sampai Tuhan panggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masuk ke minggu pertama pada bulan Februari. Dan seperti biasa setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus pada pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Selamat datang bagi saudara semuanya, ibu yang baru datang pertama kali. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan semua yang hadir pada hari ini. Saudaraku, pagi hari ini saya akan bicara mengenai seorang yang sangat menderita. Saya percaya setiap orang tidak ingin hidupnya menderita. Siapapun juga. Ada di antara saudara yang punya cita-cita ingin hidup menderita? Tidak ada kan? Kalau ada saya doakan sekarang kan? Pasti nggak ada. Setiap orang berusaha menghindari yang namanya penderitaan. Dengan cara apa mereka harus menghindarinya? Tapi toh kita bisa melihat ada banyak orang yang menderita. Apakah menderita karena perbuatannya sendiri? Ataukah menderita karena perbuatan orang lain? Bisa jadi. Atau karena menderita Tuhan izinkan, bisa juga. Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3. Berkata seperti ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jauh-jauh hari sebelum kejadian ini terjadi, 700 tahun sebelumnya, Yesaya sudah menubuatkan hal ini. Ada seorang yang penuh dengan penderitaan yang luar biasa. Orang pun memalingkan mukanya untuk melihat dia karena dia tidak tampan. Dia sengsara sedemikian rupa. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dikatakan seperti itu 700 tahun sebelum kejadian. Seperti tadi saya katakan, setiap orang siapapun juga akan menghindari yang namanya penderitaan. Dan Yesus punya kesempatan untuk menghindar, saudara. Punya dia kesempatan untuk menghindar. Saya ingat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata kepada Bapaknya, ya Bapa, kalau boleh, lalukan cawan penderitaan itu dariku. Yesus pun pengen menghindar, saudaraku. Dari penderitaan yang sudah digambarkan 700 tahun sebelumnya. Dia dihina dan sangat dihina. Sehingga kalau orang berpapasan, orang memalingkan mukanya agar tidak melihat wajah Yesus. Saudaraku,
Tetapi karena ketaatannya saja dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus bisa saja menghindar. Dia bisa saja tidak masuk ke Yerusalem. Karena kalau dia masuk ke Yerusalem, dia pasti ditangkap. Tapi dia tetap ikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah Bapa. Dia masuk ke kota Yerusalem dan di situ dia ditangkap. Ada 3 penderitaan yang sangat serius yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, penderitaan secara emosi, secara emosional. Saudara, dia datang kepada manusia yang dikasihinya. Dalam Yesaya tadi, ayat pasal 53 ayat 1 dan seterusnya. Dia datang kepada manusia yang dikasihinya, tetapi manusia yang dikasihinya menolak dia. Perhatikan. Dia datang pada manusia yang dia kasihi, tetapi manusia yang dikasihinya menolak dia, menangkap dia, dan menyalibkan dia. Itu pendekatan emosional, saudara. Kalau saudara sebagai seorang ibu melahirkan anak dan anak saudara tidak mengakui saudara sebagai seorang ibu, gimana rasanya? Saudara mengandung 9 bulan 9 hari, demikian berat, susah. Ketika anak itu lahir, dia segera besarkan, segera kasih makan, segera kasih didikan yang baik, segera bawa ke dalam jalan Tuhan, segera rela gak makan asal anak segera makan. Dan ketika dia bertumbuh dewasa, dia menolak saudara sebagai ibunya. Bagaimana perasaan saudara? Yesus datang kepada manusia berdosa, tetapi Yesus mengasihi manusia berdosa. Tetapi manusia yang dikasihi itu menolak Yesus. Jadi Yesus terpukul secara emosi. Kalau bahasa saya yang sederhana, ngapain repot-repot menyelamatkan manusia, biar manusia urusi dosanya sendiri. Tapi Yesus tahu, dengan cara apapun manusia tidak akan pernah bisa membereskan dosanya. Maka dia harus turun ke dunia sebagai bukti kasihnya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, justru manusia yang dia kasih itu dia pula yang menolak, dia pula yang menangkap, dia pula yang menyeret, yang menyiksa, yang membawa ke salib dan disalibkanlah Yesus. Oleh siapa? Oleh manusia yang dikasihi. Penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Yesus secara emosional, emosi, dia menderita, betul-betul menderita. Yang kedua, dia menderita secara fisik. Itu digambarkan di ayat yang kelima. Saya baca seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus disiksa demikian rupa oleh orang-orang yang mengaku beragama. Siapa yang menangkap Yesus? Orang-orang beragama. Para Sanhedrin, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka yang mengaku beragama. Mereka yang menangkap Yesus dan menyiksa Yesus. Setelah kalau sudah atas nama agama, susah dibendung. Kalau sudah atas nama Allah, susah ditahan.
Dan bukankah itu yang terjadi di sekitar kita? Kalau sudah atas nama agama, siapa yang bisa membelum? Gak bisa. Dan ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa dia Mesias palsu, menghujat Mesias, menghujat Allah dengan mengaku anak Allah, maka atas nama agama waktu itu Yesus ditangkap. Jadi yang menangkap Yesus bukan orang-orang yang nggak ngerti agama, bukan. Tapi orang-orang yang belajar agama, tapi menyimpang. Saudara boleh militan itu pegang iman saudara sampai meninggal, sampai Tuhan panggil, itu militan. Jangan tukar iman saudara dengan apapun juga, itu militan. Tapi jangan ekstrim. Ekstrim itu menghalalkan semua cara. Kalau sudah ini, yuk ini, yang lain salah, itu ekstrim, saudara. Saudara boleh militan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Enggak ada yang lain, itu militan. Tapi kalau saudara kemudian menganggap yang lain itu enggak benar, itu ekstrim. Jadi harus benar-benar dipahami ini, saudara. Dan orang-orang yang menangkap Yesus itu adalah orang-orang yang ekstrim, saudara. Yahudi ekstrim. Mereka yang sudah diajar sejak kecil akan hukum Taurat. Dan tidak ada hukum-hukum yang lain yang mereka kenal kecuali hukum Taurat. Mereka menanti datangnya Mesias. Tetapi ketika Mesias sudah datang di tengah-tengah mereka, mereka buta, nggak melihat. Mereka masih menunggu Mesias yang mereka harapkan. Dan yang mereka harapkan adalah Mesias yang bisa angkat senjata. Karena Palestina, Israel, orang-orang Yahudi di dalam cengkeraman orang-orang Romawi, dijajah oleh orang-orang Romawi. Jadi mereka menunggu seorang juru selamat yang bisa mengangkat senjata, juru selamat yang bisa melawan pemerintah Romawi, juru selamat yang bisa membebaskan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi ketika Mesias yang sebenarnya datang, yaitu Yesus Kristus, mereka tidak melihat ini model Mesias yang mereka harapkan. Lemah lembut, ke sono ditolak, ke situ ditolak. Dan tidak pernah Yesus mengangkat senjata. Dan tidak pernah Yesus memprovokasi orang-orang Yahudi untuk melawan orang Roma. Nggak pernah. Itulah yang membuat para ekstremis Yahudi itu merasa ini bukan Mesias. Maka ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan dengan dua pilihan oleh Pontius Pilatus, antara Yesus dan Barabas, orang-orang Yahudi memilih Barabas. Lepaskan saja Barabas. Karena mereka beranggapan kemungkinan besar Barabas bisa membawa mereka untuk membuat pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Tapi yang satu ini diam seribu bahasa. Enggak ada terlihat model seorang penyelamat, enggak ada. Dan atas nama agama ditangkaplah Yesus. Saya berharap saudara menjadi orang Kristen yang bukan ekstrim. Ekstrim itu pokoknya kalau nggak sealiran sama aku ya bukan Kristen. Ekstrim itu kalau bukan seagama dengan aku itu kafir. Nggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Amin, saudara. Siapa yang menciptakan mereka? Tuhannya satu sama. Manusia yang sering mengkotak-kotakkan saja. Jadi penderitaan Yesus itu secara fisik. Secara emosi ya, karena ditolak oleh orang yang dikasihinya. Secara fisik juga ya. Ya dipukul, dicambuk,
dan bilur-bilur memenuhi seluruh tubuhnya. Bilur itu artinya goresan-goresan yang diakibatkan oleh cambuk. Memenuhi punggungnya. Diberi mahkota duri menancap di kepalanya. Dan ketika dia disalib pun dia ditusuk lambungnya. Untuk memastikan ini sudah mati atau secara fisik dia menderita betul. Secara emosi dia menderita betul. Yang ketiga, dia menderita secara spiritual. Kenapa? Yesus tidak pernah lepas dan tidak pernah pisah dengan Bapaknya. Tetapi ketika Yesus menanggung dosa saudara dan dosa saya, di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara spiritual, dia menderita. Dia tidak pernah jauh dari Bapaknya. Dia tidak pernah meninggalkan Bapaknya, selalu bersama-sama dengan Bapaknya. Tapi karena dia menanggung dosa saudara dan dosa saya, dia ditinggal sendiri oleh Bapaknya. Dan dia menanggung segala dosamu dan dosaku sendirian. Dan itulah penderitaan yang berat ketika Tuhan memalingkan wajah dari kita. Dua Korintus 5 ayat 21 berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia rela menanggung dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Tapi konsekuensinya Tuhan tinggalkan Yesus. Itu konsekuensinya. Makanya di atas kayu salib dia berteriak, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan jawabannya sudah jelas. Kalau di pundak Yesus ada dosamu dan dosaku. Dan Allah nggak mau melihat. Daud seorang raja Israel yang hebat. Bahkan sebelum jadi raja, berapa kali dia mengalahkan singa. Sebelum dia jadi raja, Goliat dihabisi oleh Daud. Tetapi ketika dia menjadi raja, apa yang dia takuti? Bukan singa, bukan Goliat. Yang dia takuti adalah ketika Tuhan tidak memandang dia. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari dia. Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidupku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dengan singa Daud tidak takut. Dengan Goliat Daud tidak takut. Dia biasa hidup susah. Kerja keras menjadi bagian dalam hidupnya. Mestinya orang seperti Daud ini enggak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Tapi dia mengalami betul. Ketika Tuhan dicari dan tidak ditemui. Ketika dia berdoa dan rasanya Tuhan diam. Ketika dia berteriak rasanya Tuhan gak mau mendengar. Lalu Daud berkata seperti, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu dariku? Itu yang paling ditakuti Daud ketika Tuhan meninggalkan dia. Kita gak perlu takut dengan situasi yang dunia katakan
menakutkan. Betul, memang menakutkan. Ada pelayanan-pelayanan yang saya batalkan untuk minggu-minggu yang akan datang. Mestinya saya akan ke Makassar. Tapi situasinya seperti ini, saya batalkan, saya cancel. Tapi nanti setelah kebaktian selesai, saya harus berangkat ke Jawa Timur. Karena sudah nggak ada waktu untuk mereschedule pelayanan. Senin saya harus khotbah, Senin malam KKR di GUP juga. Pertemuan wilayah 6 dan 7. Satu wilayah 12 gereja. Jadi kalau 2 wilayah itu ada 13 gereja kumpul di satu tempat dengan protokol kesehatan. Dan itu sudah nggak bisa digeser. Makanya saya minta maaf nanti kalau sudah ada acara Pentekoste saya harus swab dulu keluar. Dan nanti sore saya akan berangkat naik kereta saja. Doakan supaya negatif saja. Kalau positif bingung semua ini. Ya saudara, itu nggak bisa digeser. Dunia memberi kabar menakutkan dan betul memang situasi menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan ketika Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Nggak bisa apa-apa kita. Nggak bisa apa-apa. Kalau punya uang, kita nggak bisa menikmati uang kita. Jadi yang diperlukan oleh kita adalah bagaimana supaya rohani kita kuat. Supaya Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Itu 3 penderitaan yang betul-betul Tuhan Yesus alami. Seorang manusia yang penuh dengan penderitaan. Bahkan di antara kita pun dia nggak ditanggap. Wajahnya sudah nggak karu-karuan. Kalau sudah tahu Yesus disalib, dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah nggak kelihatan tubuhnya. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Dia mati supaya kita hidup. Dia rela masuk ke jurang kematian agar kita mempunyai masa depan. Seorang yang penuh sengsara, seorang yang penuh dengan penderitaan. Dia alami, dia terima, agar kita bebas dari semua tuntutan dosa. Jadi setiap saudara yang sudah terima Tuhan, kemenangan yang dia alami ketika dia bangkit dari kematian, itu kita nikmati. Jadi ada masa depan yang baik buat kita. Sekalipun dia berkata, dunia ini semakin hari semakin tidak benar, betul. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang melihat, percaya bahwa seorang yang penuh penderitaan itu adalah menderita karena kita, saudara dan saya, maka beruntung saudara dan saya menikmati segala apa yang dia raih. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Selalu bilur-bilurnya menyembuhkan. Setiap goresan dari cambukan yang meninggalkan bekas dan meninggalkan darah. Dan darah itu darah yang penuh dengan kuasa. Yang pagi hari ini kita akan dipersatukan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. Kiranya sengsara Tuhan membuat kita ini semakin mensyukuri kita punya Tuhan yang berkorbannya sampai seperti itu. Kalau mau menghindar, dia bisa menghindar. Dia bisa kirimkan malaikat dari surga turun untuk membabat habis pasukan yang ada di rumah. Bisa juga. Tapi itu tidak dia lakukan. Sebab kalau dia tidak lakukan jalan sampai ke salib, maka kita yang harus disalib. Nah, kita orang berdosa, kan? Oleh itu bersyukur saudara, Tuhan mati buat saudara dan saya. Tuhan mengalami sengsara yang hebat agar saudara dibebaskan dari setiap penderitaan.
Tuhan memberkati. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Dan kita lihat ada film pendek bagaimana sengsara Yesus itu benar-benar dialami. Sambil saudara mempersiapkan hati saudara untuk minum perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita lihat bagaimana Tuhan sengsaranya yang tidak wajar. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Bukti kesengsaraanmu, Tuhan. Tubuhmu terpecah-pecah, darahmu tercurah. Tapi biarlah kuasa perjamuan kudus ini membuat kami berani dan kuat kembali. Berani melangkah ke depan, berani menatap ke depan. Karena kematian-Mu agar kami hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Berkati pelayan perjamuan, kuduskan, sucikan, jadikan berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan lihat film pendek. La Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh, La Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Por la Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Oh, La Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia,
rusa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Adakah penderitaan yang melebihi penderitaan Yesus? Dia yang tidak pernah berdosa dibuat menjadi berdosa, agar setiap manusia yang percaya pada Dia tidak binasa melainkan diselamatkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Dosa-dosa kita yang lalu itulah yang membuat Dia tersalib. Dan jangan sampai Dia tersalib yang kedua kali karena kita tidak bisa menjaga keselamatan itu dengan benar. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, disiksa tapi tidak berteriak. Adakah penderitaan yang lebih besar dari apa yang Yesus terima? Tidak pernah ada. Seorang manusia yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, lalu siapa kita sampai Dia mengasihi kita sedemikian rupa? Kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Maka dari itu bersyukurlah. Hargai hidupmu sekarang. Mahal harganya, saudara, karena nyawa yang ada di taruhan dan gantinya. Saudara, angkat roti atau hostia di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan. Dan itulah perjamuan terakhir Yesus bersama-sama dengan para muridnya di muka bumi. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau makannya, biar engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Saudara yang sekasihi, bukankah roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang ada dalam cawan di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan dengan hati yang sedih. Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan sambil berkata, inilah darah perjanjianku bagimu, darah yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang.
Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku menjadi sempurna dalam hidupku. Saudara yang saya kasihi, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Bersiap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau mengangkat kami Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup yang daripada-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau membawa hidup kami lebih lagi Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan yang sungguh amat besar buat kami. Kami pun mau belajar mempersembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Lewat hidup kami, lewat pelayanan kami, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah lewat perjamuan pagi hari ini kami dibaharui Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami dikuatkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga di dalam menghadapi hari-hari ke depan kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat perjamuan pada pagi hari ini kami diteguhkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat perjamuan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui perjamuan kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini, dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami, dan kiranya Tuhan memberikan kami kasih karunia untuk menerima berkat Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat atas setiap jemaat-Mu. Engkau juga memberikan hikmat untuk majelis yang akan mengelola uang persembahan ini, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ku berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari
sekalian. Dan pagi hari ini, selain kita boleh bersuka cita, anak-anak sekolah minggu juga ikut bersuka cita dan mereka ingin mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dan kali ini mereka akan memuji Tuhan dalam bahasa Mandarin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini anak-anak sekolah minggu juga ingin memuji Tuhan, di mana pujian ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang memuji Tuhan. Dalam suka maupun duka, Tuhan akan terus berikan sukacita yang besar di dalam hatinya. Dan inilah ungkapan yang akan dinaikkan oleh anak-anak sekolah minggu, dan kiranya juga menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, kita berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh semakin dimantapkan pengikutan kami kepada Tuhan. Kami semakin diperdalam pelayanan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu banyak berbuat baik buat kami. Bahkan nyawa Tuhan pun Tuhan berikan buat kami.
Dan apa yang bisa kami lakukan sebagai balas kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu yang sudah masak-masakan apapun yang dimasak, kiranya itu semua jadi berkat buat kami, dan tetap tambahkan karunia yang baru bagi para ibu untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi marta-marta akhir zaman. Terima kasih, kami bersukacita bersama-sama untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan dan saling memberkati. Terpujilah namamu, berkati juga pelayan Tuhan yang ambil pelayanan dalam pagi hari ini. Tuhan yang memberkati dan memperhitungkan mereka. Terima kasih Tuhan, dan setelah ini kami akan pulang bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Turunlah berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjaga kami semuanya, melindungi kami semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji salam Tuhan. Baik, ibadah telah selesai dan kini saatnya kita mengambil angpau. Kita mulai dulu dari anak-anak sekolah minggu ya Bapak Ibu yang sudah tidak sabar melihat angpau-angpau yang tergantung di depan ini. Ayo adik-adik sekolah minggu boleh berbaris dulu, nggak boleh rebutan ya. Setiap anak dapat satu, boleh ngambil satu ya. Maskernya dipakai, jangan lupa. Oke. Pilih angpaunya yang di sebelah kanan Tante Lisa ya. Oke, nggak boleh rebutan ya. Pelan-pelan, satu-satu. Bisa? Oke, geser dulu. Iya mau, boleh ambil satu sayang. Ayo ambil satu. Yang mana? Yang mana? Yang itu bisa lepasnya? Ya. Berikutnya, ayo. Awas, Vicky, Noval nggak jatuh nanti. Jalan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri nggak kayak tergandeng. Yang mana? Ambil satu. Ya, di bawah. Oke, bisa Noval. Ya, berikutnya Noni Abel. Noni Abel mau yang mana? Wow, yang paling tinggi. Yes, Cici Abi mau yang mana? Oke, keren. Jangan lupa. Sudah semua anak-anak sekolah minggu? Sudah dapat semua? Oke. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, silakan Pak. Lagi sering
Bapak boleh silakan lanjut, Bapak Ibu. Silakan ambil angpau satu, boleh dipilih di samping ada. Ya, baik. Pak silakan. Ayo, nggak apa-apa. Berkat hari ini Pak. Ya, oke. Selanjutnya ya, Bu boleh silakan. Silakan Bu, lanjut. Oma, Bu Bebe, Oma boleh. Sweet couple. Mari silakan. Yang belum ambil, Pak Andri, Claudia, Vio, Bapak Christian. Cari macan deh, cari yang macan deh. Bapak Christian belum? Rosita. Ya. Pak Yusuf, Pak Budi boleh? Silakan ambil angpau. Udah semua, ayo. Rosa sekalian ke depan. Yang mana aja? Silakan. Yes. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini ya. Selamat sampai berjumpa minggu depan. Ya, silakan Pak. Mana Pak? Ada di bawah. Belakang ada Pak. Sudah semua, nggak ada yang lewat? Sudah nggak ada lagi? Bawa punya kita sendiri tuh. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan